lucunya kita tuh nggak tahu sebenarnya Lailatul Qadar itu kapan. Masalahnya nggak bulan Ramadan juga nggak boleh pacaran. Tapi memang ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa, tapi dia dimakruhkan karena bisa berpotensi membatalkan puasa. Jadi salah satu yang bisa membatalkan puasa itu asap, misalkan. Tapi asap di sini harus dijelasin nih. Jangan sampai ntar ibu-ibu yang lagi masak, ada asapnya, menjauhi asap ya. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum sahabat Rukun. Sebelum nonton podcast Tanya Jawab Ustadz, gue mau kasih tahu nih, selama bulan Ramadan, Rukun Indonesia dan Halalpedia akan memberikan giveaway sebesar 1 keping emas setiap minggunya. Caranya gampang banget. Yang pertama, sahabat Rukun wajib follow akun Instagram Halalpedia dan Rukun Indonesia. Yang kedua, jawab pertanyaan di kolom deskripsi ya. Sertakan juga username Instagram kalian. Semakin baik jawaban yang kalian berikan, maka akan semakin besar kesempatan untuk memenangkan emas setiap minggunya. Pantengin terus ya untuk kita melangkah lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah sahabat Rukun, di minggu ketiga kita bersama Ustadz Coki kembali. Ustadz Ahmad Rizky, Masya Allah. Terima kasih sudah berkenan untuk tanya jawab, bincang-bincang bersama sahabat Rukun untuk melangkah lebih baik nih. Alhamdulillah. Langsung nih ke pertanyaan nih. Kayak 2 minggu yang lalu nih Ustadz nih. Siap. Tapi kayaknya agak lebih frontal sih. Jadi mau dimaklumi ya, karena kan sahabat Rukun kan mau melangkah lebih baik nih Ustadz. Insya Allah. Bareng-bareng lah. Benar. Di minggu ketiga puasa nih Ustadz. Siap. Minggu ketiga puasa kan waktunya Lailatul Qadar. Bagaimana mengejar Lailatul Qadar? Perlukah pakai mobil atau pakai kuda? Ya saya tidak bisa menjawab. Silakan Ustadz yang bisa menjawab. Oke, teman-teman semua. Jadi Lailatul Qadar itu salah satu malam yang diperuntukkan di dalam bulan Ramadan. Tapi lucunya kita tuh nggak tahu sebenarnya Lailatul Qadar itu kapan. Kita cuma dikasih tahu tanda-tandanya doang. Wah, tanda-tandanya seperti ini. Para ulama banyak yang berbeda pendapat tentang tanda-tandanya kan. Salah satunya nanti suasananya adem, enak buat ibadah dan lain-lain. Biasanya diganjil-ganjil bulan Ramadan gitu kan. Tapi itu cuma tanda kan. Nah terus Ane pernah nanya, terus sebenarnya kapan? Ini spesifik kan nanya, sebenarnya kapan sih? Itu antum nanyanya waktu di Yaman? Di Yaman sama salah satu guru Ane. Terus kata beliau, itu salah satu hikmah kenapa nggak dikasih tahu. Jadi biar kita jaga diri kita buat terus nyari dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Oh, jadi tidak spesifik minggu ketiga? Nggak spesifik. Jadi emang itu tandanya hikmah supaya nggak dikasih tahu bulan Ramadan, supaya kita istiqomah dari awal sampai akhir. Lailatul Qadar tuh bagaimana sih, Ustaz? Lailatul Qadar itu bulan sebaik-baiknya bulan. Hari malam sebaik-baiknya malam. Bahkan dibilangin di dalam Al-Quran khairum min alfi syahrin. Jadi ketika kita dapat malam itu dengan beristiqomah pasti ya, itu kita bisa jadi mendapatkan keberuntungan daripada orang-orang yang soleh tapi nggak dapat Lailatul Qadar. Berarti bener-bener spesial banget ya? Iya. Dan hitung-hitungannya bukan hitung-hitungan manusia lagi itu udah. Gitu. Berarti benar-benar nggak jauh halnya dengan hidayah. Artinya tidak bisa mau dikejar, mau pakai mobil, mau pakai kuda, mau apa ya. Kalau hidayah ya hidayah. Lailatul Qadar kalau misal memang orang spesial tuh dapat ya dapat gitu ya. Kalau Allah izinin ya siapa aja bisa dapat. Pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Bagaimana hukumnya pacaran saat bulan puasa Ramadan? Boleh nggak itu Ustadz? Soalnya ini pertanyaannya sahabat Rukun yang kebetulan ada penanyanya di sini nih. Masalahnya nggak bulan Ramadan juga nggak boleh pacaran. Sudahlah, menikahlah. Karena setiap pernikahan itu halal. Bener gak Ustadz ya? Ya mudah-mudahan. Anda juga doain dong. Oh iya, sorry. Ustadznya belum nikah buat sahabat Rukun. CV-nya silakan dikirim. Taruh ya. Intinya nggak boleh ya Ustadz ya. Jangan. Ibaratnya pacaran saya tidak boleh, apalagi bulan Ramadan ya. Pacaran itu kan juga salah satu ekspresi daripada hawa nafsu juga kan.
syahwat ya, Syahwat. bulan puasa lagi Dan ya. itu kita udah bahas tuh beberapa minggu yang lalu kan. Karena yang kita tahan bukan hanya makanan minum, tapi juga hawa nafsu. Nafsumu. Next pertanyaan selanjutnya. Apa hukumnya sengaja tidak berpuasa bulan Ramadan? Kan misalnya kan Ramadan wajib nih, kalau dia sengaja nih nggak mau puasa dah. Waduh, itu bahaya itu. Oh bahaya justru ya. Bahaya karena kita itu diberi kenikmatan untuk diperintahkan oleh Allah itu melaksanakan ibadah puasa. Itu enggak semua orang kan. Karena harus melewati verifikasi kan. Harus ada syarat-syaratnya. Syarat wajib puasa tuh ada kayak misalkan dia harus Islam. Dia harus Ya emang non Islam bisa berpuasa Ramadan ya. bisa, tapi kan kalau misalkan puasa yang diterima Allah kan, Oh, iya, diwajibkan iya. puasa itu kan Iya. Islam, balik, balik kan artinya apa? Dewasa. Akil artinya Berakal. berakal. Terus ada istitoah, dia kuat puasanya, terus tahu bahwasanya awal Ramadan itu kapan. Tapi masalahnya ketika kita sengaja nggak puasa, takutnya kita keluarin dari syarat-syarat wajib itu. Dikeluarin dari Islam, Waduh. dikeluarin dari balik, berarti dianggap bocah. Waduh. Dikeluarin dari akil, Wah, dianggap dianggap tidak berakal. makanya buat teman-teman yang nggak mau puasa, gila lah. Wah, jadi kan Bahaya. iya maksudnya kalau misalkan dia gila kan nggak wajib puasa. bener. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, amanu ya Ustaz ya. Itu dia. Orang-orang yang beriman. Jadi yang disuruh emang orang-orang yang punya iman kuat. Jadi Anda kalau ingin beriman, berpuasalah berarti gitu ya Ustaz ya. Siap, Sat. Siap. Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Bagaimana hukum merokok atau vape saat puasa? Kalau 2 minggu yang lalu kan Ustadz pernah nyampaikan kan bahwasanya apa yang ada di dalam mulut selama tidak masuk tenggorokan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya merokok dan vape saat puasa tuh gimana? Jadi Anda pernah baca juga di dalam beberapa kitab fikih, wabil khusus kitab fikih Madzhab Syafi'i. Kalau vape dan rokok itu kan bahasa Arabnya dukhon, Bang. Wadukhon mubtiru shaum. Jadi salah satu yang bisa membatalkan puasa itu asap, gitu kan. Tapi asap di sini harus dijelasin nih. Jangan sampai ntar ibu-ibu yang lagi masak, wait, ada asap ya, wait. Menjauhi asap ya. Kagak masak nanti kita kagak makan nih bahaya Makanya nih. deh. Terus juga bapak-bapak yang di luar kan, wait, asap, gitu kan. Iya. Apa nih gitu kan. Asap kendaraan set. Asap di sini adalah asap yang ada ainnya, yang dihisap ada ainnya. Kalau misalkan ain itu apa sesuatu materinya, kayak rokok kan ada tembakau. Kalau vape kan cairan apa sih namanya tuh? Kalau itu liquid ya. Liquidnya. Nah itu kalau misalnya dihisap, itu dia kayak masukin sesuatu itu ke dalam tubuh dan itu membatalkan puasa. Pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Bagaimana hukumnya stop bacaan Al-Quran di medsos saat bulan Ramadan? Oke. Takutnya dosa kali ya. Lagi klik, aduh ngaji nih, udah tahanin nih, tapi 1 juz. Iya. Atau di skip boleh nggak sih sebenarnya itu? Jadi teman-teman semua di kehidupan kita ya, itu sebenarnya ada yang ke cover sama adilah syariah. Apa sih namanya, dalil-dalil syariat. Ada yang nggak ke cover, fikih kontemporer kan, bahas permasalahan-permasalahan yang baru. Nah, tapi yang nggak ke cover ini, kayak contoh tadi itu. Nah, itu batal apa enggak? Berdosa apa enggak? Nah, itu dibahas di fikih kontemporer. Nah, sebenarnya nggak masalah ketika kita skip baca karena ada sesuatu gitu kan. Tapi lebih adabnya bacanya itu menyelesaikan di potong-potongan yang benar-benar kita bisa berhenti di situ. Jangan sampai ntar lagi gitu. Oh Itu gitu. nggak beradab dan itu nggak boleh sebenarnya. Karena kalau misalkan di Arab khawatir memaknainya itu salah. Salah ya, karena kan ada penjelasan di situ kan lagi Al-Quran di sana ayatnya tidak bisa asal dipotong gitu ya. Gitu. Wah berarti buat kita nih termasuk sahabat rukun begitu ngeliat Reels atau TikTok atau mungkin Hello lagi lihat
bacaannya itu berhentinya pas potongan-potongan ya. Potong-potongan Nggak ya. bisa langsung skip. Nggak bisa, jangan langsung skip. Oh, adabnya berarti. Kayak Wah, gitu. ini ilmu baru nih, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya. Ngereok nontonin bias batal nggak sih? Hah? Bias? Oh, bias itu kayak apa sih? Bisa. Korea-Korea gitu ya? Oh, kalau misalnya Idol ngereok gitu. itu kan kayak histeris gitu loh, Ustadz. Misal kayak, wah, nonton kayak konser, atau misalnya cuma nonton di video mungkin gitu. Tapi ya cukup Kayak idol gitu ya? ekspresif. Iya, Idol. idol. Itu boleh nggak sih? Membatalkan puasa nggak sih maksudnya? Oke, kalau misalkan kita tanya itu membatalkan puasa, sebenarnya nggak ada dalam apa sih namanya hal-hal perkara yang membatalkan puasa kan. Paling bikin seret doang ya. Tapi memang ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa, tapi dia dimakruhkan karena bisa berpotensi membatalkan puasa. Nah, hal-hal tersebut ya banyak, kita bisa membahas itu kasus per kasus ya. Tapi intinya adalah ada perkara yang mana ketika kita melakukannya itu secara berlebihan itu bisa menyebabkan kita membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya yang ditonton idol-idolannya pakaiannya kurang jahitan gimana? Kebiasaannya siapa itu? Syahwat, wah ingat syahwat ya. Ya, iya, Tapi susah nih Ustadz, kayaknya algoritma itu memang kan sering berdasarkan yang kita tonton ya. Tapi tidak semua yang berdasarkan kita tonton itu kita direkomendasikan. Lagi-lagi dieksplor kan, mata ini kan kita lihat tuh. Pasti ada aja yang ini. Kita cukup istighfar atau mata nggak boleh kedip nih. Makanya Biar nggak berdosa. makanya para ulama pernah ngebahas tuh kayak tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada sholatnya orang yang nggak berilmu gitu. Waduh, gimana Karena itu, Ustadz? sholatnya orang yang nggak berilmu kan kadang salah. Tapi niatnya orang tidur yang berilmu ini kadang tuh kayak buat ngejauhin dari maksiat, supaya nggak maksiat mata. Nah itu kan menjauhi maksiat wajib dapat pahala. Artinya memang segala sesuatu itu harus berilmu ya. Iya. Tapi jangan jadi landasan buat sahabat rukun nih. Buat Kalau tidur Ramadan tidur terus. Jangan dipakai nih sahabat rukun. Bahaya deh. Karena kalau diterapin bangun-bangun sudah asar. Tidak sholat dan tidak berasa Itu puasa. malah parah lagi kalau nggak sholat kan. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Apakah ditanya kapan nikah saat bulan Ramadan termasuk orang yang terzolimi? Gimana nih Ustadz? Oke, jadi ada beberapa perkara yang mana ketika kita lakukan itu bisa jadi berpahala, bisa jadi mendapatkan dosa. Perkaranya banyak lah kita bisa, tapi kuncinya adalah kembali kepada niat kita. Jadi ketika kita melakukan itu, niat kita untuk apa? Kalau untuk kayak, wah ini anak enak nih buat dizolimin gitu. Karena ngezolimin orang tuh enak loh. Oh gitu ya. Serius. Hal-hal yang membuat dosa itu akan lebih mudah dilakukan karena enak mungkin Iya, gitu ya. Iya itu. Dan kalau menjaga perasaan orang kadang kita lelah gitu kan. Tapi emang kita diminta untuk seperti itu kan. Iya. Kalau misalkan kita niatnya buat ngezolimin ya dia mazlum. Dia dizolimin. Tapi kalau niatnya emang buat jadi kita harus tahu juga konteksnya kan karena orang beda-beda kan. Tapi Ustadz, biasanya kalau pertanyaan kapan nikah itu pertanyaan serius. Dari orang-orang tante, dari bude, dari orang tua. Tapi kan di hati ini bagi orang-orang yang jomblo, itu gimana itu Ustadz? Jadi yang harus kita atur adalah yang bisa kita atur, yaitu diri kita. Jangan sampai kita misalkan sakit nih, ditanya kayak gitu, ya kita jangan nanya kayak gitu ke orang lain. Kalau misalnya kita ditanya ya kita sabar-sabar aja. Sambil kita kayak, Masti ini kayak tahun depan gue kalau nikah. Iya, didoakan ya. Berarti berpikir positif lagi ya, Sat ya. Jadi udah syahwatnya ketahan, makan minumnya ditahan. Berarti pemikirannya juga tetap harus positif terus. Kesabarannya juga ditahan. Masya Allah. Pertanyaan terakhir nih Ustadz. Apakah menggunakan oksigen dapat membatalkan puasa? Oke. Membatalkan puasa. Pakai oksigen kalau misalnya sakit gitu ya. Membatalkan puasa apa enggak? Karena sebenarnya oksigen itu sama aja ketika kita napas. Napas kita hirup oksigen kan. Nggak bikin kembung dan kenyang ya. Bikin kembung dan kenyang. Tapi masalahnya
dalam praktek kedokteran biasanya oksigen itu dicampur sama obat. Oh, oke. Nah, kalau misalnya udah dicampur sama obat berarti ada sesuatu materi yang masuk ke diri kita. Kayak Dan gitu. itu tidak boleh. Ya, kalau misalnya holis atau benar-benar cuman oksigen doang mah nggak masalah karena kan memang kita buat hidup kan hirup oksigen gitu kan. Dan itu tidak membatalkan puasa. Kan? Sahabat rukun ngumpulin oksigen. Kenyang. Tidak mungkin itu kenyang ya masalahnya ya. Eh, Tapi tidak membatalkan puasa tapi kalau minum membatalkan oksigen. puasa. Oh, bukan minum apa menghirup oksigen. Tapi kalau misalnya udah dicampur, ada terkontaminasi, misalkan ada obat paru-paru atau apa yang kita nggak tahu tuh, nah itu udah bisa dipastikan membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu yang bukan oksigen tadi. Berarti poinnya adalah tetap kembali ke diri kita sendiri ya. Yang menjaga diri kita terhadap batal atau tidaknya itu bukan soal masalah hukum yang sudah tertera aja ya. Soalnya karena tadi soal syahwat, lagi-lagi soal ngakal-ngakalin agar biasa merasakan sesuatu ya. Saat bulan puasa, pacaran bulan Ramadan. Nangis udah diputusin. Waduh. Nangis bulan Ramadan tuh boleh nggak, Sat? Nangis karena diputusin. Terakhir nih, nangis karena diputusin. Ya nangis deh. Kalau diputusin kan ya sama aja lah. Nangis enggak membatalkan puasa. Nangis nggak ya? Enggak membatalkan puasa, tapi makruh kalau misalkan kita terus-menerus. Oh. Dan buat teman-teman yang tadi kan kita bahasnya tuh karena apa tadi? Misalnya diputusin dan lain-lain. Iya. Itu tuh sebenarnya kenapa dia nangis gitu? Karena kan kecewa. Makanya teman-teman yang kayak ditinggalin dan lain-lain tuh sebenarnya kuncinya cuma 2. Pernah dengar konsep ikhtiar sama tawakal nggak? Ikhtiar sama tawakal tuh harus jalan berdampingan. Kalau misalnya kita kejar gitu, wah ini pasangan ini yang bakal jadi istri aneh gitu. Tapi nggak tawakal sama Allah, ketika ditinggalin, kecewa. Tapi kalau tawakal doang, nggak ikhtiar, diambil orang, Iya, kecewa juga. lagi. Iya, nangis juga kan sama aja. Jadi dua-duanya itu harus. Makanya kan kita dulu dengar gak sih Ustadz Hasan pernah bilang, kalau misalkan orang usaha tanpa doa sombong. Kalau orang doa doang tanpa usaha bohong. Jadi memang itu harus berjalan. Selaras ya. Iya, biar nggak nangis waktu puasa. Wah, itu sahabat rukun. Jadi kembali lagi ke diri kita. Kita isi diri kita dengan rasa positif dan ikhtiar dan tawakal saat bulan berpuasa ya, saat bulan puasa. Apapun itu, menahan makan, menahan minum, menahan nafsu, kemudian menahan godaan-godaan yang lain gitu ya, Sat. Keren banget nih. Nah, sampai segmen 3 ini, sahabat rukun, terima kasih banyak Ustadz Coki, Ustadz Ahmad Rizky atas waktunya. Sahabat rukun juga jangan lupa untuk di-subscribe tentunya channel kita biar kita bisa memberikan konten-konten yang insya Allah bermanfaat dan cerdas tentunya. Jangan lupa untuk like, komen, dan di-share. Terima kasih sudah menonton Bincang Tanya Jawab bersama Ustadz untuk melangkah lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.